Terima kasih pemirsa masih bersama kami di live event Kabinet Kerja Jokowi JK. Sebelum jeda pariwara, saya atau kami akan mencoba menghubungi Zakia kembali yang sedang berada di Istana Negara. Dan sekarang kami sudah terhubung bersama Zakia Arfan yang akan berbincang dengan salah satu narasumber di sana. Zakia, silakan dengan informasi Anda. Iya, Robert dan juga pemirsa, memang setelah pelantikan selesai, satu persatu tamu undangan sudah mulai meninggalkan Istana Negara. Tadi ada beberapa juga yang sudah kami lihat di sini. Ada Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR yang sudah meninggalkan Istana Negara. Juga ada Husni Kamil Manik dari Ketua KPU yang juga sudah meninggalkan Istana Negara. Tadi juga sempat terlihat ada juga Basuki Cahayapurnama. Nah, yang berada di sebelah saya saat ini juga yang sudah selesai, sudah meninggalkan arena tadi dari dalam juga ada Pak Usman Sabta, Wakil Ketua MPR. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak tadi selama pelantikan di dalam berjalan lancar kan? Lancar semuanya, bagus. Dan sederhana, rapi. Ternyata hikmahnya mungkin lebih hikmah ya. Lebih hikmah. Iya, karena kesederhanaan itu. Oke. Ada yang berbeda memang mungkin dibandingkan pelantikan kabinet yang lain? Pasti ada perbedaan. Dulu pakai jas, sekarang pakai batik. Apa yang Anda lihat dari perbedaan itu, Pak? Ya, terutama simple, khusuk. Lantas kemudian menteri-menteri yang terpilih itu pilihannya Pak Jokowi JK. Jadi kalau ada orang komplain ribut-ribut, ya dia kan bukan jadi presiden yang ribut. Kan hak prerogatif presiden, ya kan? Biarkan aja lah presiden milih suka-sukanya dia. Yang penting dia bertanggungjawabkan nanti pada 2019. Oke. Melihat dari komposisi kabinet yang dibentuk oleh Pak Jokowi, bagaimana Anda melihat susunan kabinet ini? Saya melihatnya sangat bagus, orang-orangnya juga baru, ada juga yang pernah jadi menteri, ada juga pernah wakil menteri, ada juga yang belum pernah sama sekali, sama kayak dulu di kabinet pertama dulu. Zamannya SBY kan nggak semuanya pernah jadi menteri, toh bisa juga kan. Nah ini mungkin lebih baik gitu. Oke. Ya. Kalau masalah keterwakilan daerah dalam kabinet Jokowi. Jangan bicara keterwakilan ya, kita bicara profesional. Ya, mungkin pasti ada yang tidak puas. Macam contohnya, ya Kalimantan sebagai penyumbang yang begitu besar sampai sekarang belum terakomodir. Tapi mungkin ada alat lain yang bisa dijadikan satu landasan, karena daerah itu Kalimantan adalah penyumbang yang sangat besar. Ya nanti teman-teman di Kalimantan juga mau ketemu gitu. Oke, artinya seharusnya tidak ada masalah dengan keterwakilan. Ya saya kira nggak ada. Ya, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik semua. Oke, untuk keberpihakan sendiri terhadap rakyat kira-kira akan Harus. Jokowi kan dari pelantikan diantar ke istana, diantar oleh rakyat, dan itu belum pernah terjadi selama republik ini didirikan. Jadi ya pantas kalau dia harus menyentuh rakyat setiap saat dengan media cetak, elektronik dan online. Kenapa? Karena itu kan media loving Jokowi JK. Jadi jangan ditinggalin juga dia oleh media ya. Oke? Baik. Terima kasih Pak Usman Sabta atas waktunya. Ya, dan itulah Robert dan pemirsa, kami juga masih menantikan siapa saja tamu-tamu undangan yang sudah meninggalkan Istana Negara ini. Dan nanti juga rencananya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kabinet Kerja ini akan langsung melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Jokowi. Dan kami juga akan masih menunggu apa kira-kira hasil dari rapat tersebut. Untuk sementara kembali ke Anda dulu studio. Robert, silakan. Ya, terima kasih Zakia Arfan melaporkan langsung dari Istana Negara. Betul. Tadi yang sudah dikatakan bahwa banyak orang memberikan kritik maupun juga saran terhadap personil dari menteri, tapi kata Pak Osman Sabtaodang, silakan saja mereka bukan menterinya. Kalau kita lihat dari komposisi banyak sekali profesional. Kalau Mas Yunarto, apakah nanti profesional ini yang berjumlah 20 akankah sulit untuk berkoordinasi dan juga bersinergi dengan DPR? Iya, saya mencoba menerjemahkan secara positif. Maksud Pak Usman Sabtaodang adalah ini hak prerogatif presiden. Yang terpenting adalah mempertanggungjawabkan pilihannya. Tidak perlu kita kemudian menghabiskan energi dalam proses pembentukan kabinet itu. Kalau pertanyaannya kemudian komposisi ini sudah tepat atau tidak,
Karena memang karakter dalam sistem presidensial itu adalah zakon kabinet ahli, memang kan secara simbolisasi diperlukan sebuah fakta bahwa orang profesional harus lebih banyak. Karena biar bagaimanapun potensi konflik of interest dan keraguan terhadap kemampuan itu lebih mudah ditujukan kepada orang-orang partai, begitu ya. Dan ini sudah ditunjukkan menurut saya dengan jumlah sekitar 20 dan ada 14 dari orang partai. Dan yang saya sayangkan hanya satu saja ketika tidak berbicara mengenai koalisi tanpa syarat. Kenapa kemudian jatah jumlah itu dari awal sudah disebutkan? Jadi sudah disebutkan dari awal kan bahkan 16 profesional parpol. Kalau sudah disebutkan dari awal ya itu jatah, karena kan yang kemudian kita bisa sebutkan bukan profesional parpol, tapi parpol profesional, artinya jatahnya diberikan terlebih dahulu buat orang parpol, baru dicari-cari kemudian yang ada nggak parpol yang profesional begitu kan, itu logika pengambilan keputusan. Walaupun realitanya lebih kecil jumlah dari parpol. Iya, dan menurut saya ada harapan besar di situ, artinya memang ada upaya mengedepankan teknokrat yang lebih sering dianggap cocok dalam zakon kabinet. Nah, kemampuan untuk kemudian melakukan lobby politik, ya memang seharusnya menteri bukan sosok atau ujung tombak yang kemudian melakukan kerja politik terhadap DPR. Itulah mengapa dalam sistem presidensial untuk membackup menteri-menteri profesional ada kepala staf kepresidenan, ada berbagai organ yang dibangun di sekitar wilayah kepresidenan yang membuat cenderung memang dalam sistem presidensial organ kepresidenan ini menjadi agak gemuk. Dan disitulah fungsi mereka menjadi jembatan buat orang-orang profesional ada di kabinet untuk kemudian melakukan lobby politik dalam postur anggaran, dalam meloloskan undang-undang. Dan itu yang kita tunggu juga. Katanya akan ada kepala staf kantor kepresidenan dengan berbagai macam organ di bawah, yang menurut saya itu jadi terobosan baru juga untuk melakukan fungsi itu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Bung Toto dan juga Beli Kadek tentunya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah di live event Kabinet Kerja Jokowi JK.